Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam majelis ilmu ini, majelis zikir. Mudah-mudahan pertemuan kita, perkumpulan kita diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengkaji pada kesempatan kali ini satu masalah yang cukup mendasar terkait dengan keimanan kita, yaitu bagaimana kita menyikapi fluktuasi iman, naik turunnya iman, bertambah atau berkurangnya keimanan. Para hadirin sekalian, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bahas lebih lanjut, ya, kita ulang kembali, refresh kembali, ya, review kembali pemahaman kita tentang definisi dan makna keimanan, ya, karena ini nanti ada kaitannya dengan pembahasan kita, ya. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segi bahasa artinya adalah at-tasdiq, membenarkan, ya. Namun tentu saja tidak cukup hanya sekedar membenarkan. Karenanya definisi istilah hendaknya menjadi patokan, yaitu at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkan. Ya, membenarkan dalam hati, ya, menyatakan dalam lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan atau anggota badan. Jadi iman ini ada 3 perkara yang mendasar. Ya, pertama adalah membenarkan dalam hati, kemudian menyatakan, ya, menyatakan, ya, membuat pengakuan dengan lisan, dan kemudian mengamalkan dengan anggota badan kita, ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, mengatakan, ya, dalam ungkapannya yang dikutip dalam kitab Syarah Al-I'tiqad Ahli Sunnah, dia mengatakan bahwa wa kana al-ijma'u minas sahabah wat tabi'ina man ba'dahum mimman adraknahum, ya, dan merupakan ijma' dari kalangan sahabat dan tabi'in yang sesudah mereka, dari apa yang dari mereka yang pernah kami dapatkan, kata Imam Syafi'i, annal imana, bahwa iman adalah qaulun wa amal wa niyah. Dia adalah qaulun, ucapan, wa amal, amal perbuatan, wa niyah, dan niat. Ya, jadi di sini ada 3 unsur, ya, perkara yang merupakan bagian dari hati kita. Di sini dikatakan niat, bahkan juga para ulama menyebutkan qaulun itu juga ada qaulul qalbi, ada qaulul lisan, ucapan hati dan ucapan lisan. Amalun juga ada amalul qalbi, ada amalul jawarih, ada amal hati dan amal anggota badan. Jadi memang perkara iman ini harus mencakup ketiganya. Ada keyakinan, ada ucapan, dan ada perbuatan anggota badan. Maka kata Imam Syafi'i, la yujzi'u wahidun minats tsalatsa illa bil akhar. Yang satunya tidak dapat memenuhi atau mengganti yang lain kecuali dengan menyebutkan yang lainnya, ya. Jadi tidak cukup iman hanya sekedar membenarkan atau sekedar mengucapkan atau sekedar mengamalkan, tapi ketiga-tiganya harus berkumpul dalam diri seseorang. Bagaimana kedudukan dan fungsi iman? Ini juga sangat penting kita pahami, ya. Agar apa? Agar kita punya kepedulian untuk menjaga iman kita, merawat iman kita. Ya, ketika kita sadari sesuatu itu sangat berharga, pastilah akan membuat kita menjaganya dan memeliharanya. Kita punya satu barang. Barang itu misalnya kita tidak anggap. Dia mungkin sangat murah atau sudah tidak berguna, maka dia kehujanan, kepanasan, dia terbengkalai, nggak ada yang ngurusin. Tapi ada barang yang berharga, sangat mahal, dan orang-orang pun mengakui bahwa ini barang berharga. Apa yang terjadi? Kita jaga, kita rawat, kita lindungi, jangan sampai hilang, bahkan mungkin jangan sampai berkurang. Begitu, ya. Nah, mestinya sikap kita dengan keimanan dengan begitu. Kenapa?
Karena kedudukannya sangat tinggi, fungsinya sangat besar. Pertama apa? Asas diterimanya amal. Bayangkan amal kita sebanyak apapun, sebesar apapun, tanpa iman tidak diterima oleh Allah. Nonsense, ya. Tanpa iman. Walau mereka tampak baik, menolong orang, bersedekah, tapi tidak punya iman, tidak dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah. Kemudian mendatangkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan keselamatan di akhirat. Siapa orang yang tidak ingin bahagia, selamat di dunia, selamat di akhirat? Landasan dasarnya adalah iman. Tanpa iman, sekali lagi, ini kelanjutan dari poin pertama. Ya, maka yang pasti kehidupan di akhiratnya ya, akan sengsara. Di dunia pun begitu. Di dunia, kalau orang benar dengan keimanannya, benar dengan implementasi imannya, insya Allah bahagia hidupnya. Ya. Kemudian, dengan keimanan, seseorang akan kuat menghadapi ujian dan cobaan. Ujian kehidupan begitu rupa. Tantangannya begitu rupa. Ya, dari kanan, dari kiri, depan, belakang. Kalau kurang-kurang kita beriman, berat kita dalam menghadapi ujian dan cobaan. Tapi dengan iman, insya Allah, sebesar apapun ujiannya, kita akan hadapi dengan keteguhan iman. Kemudian, keimanan akan melahirkan motivasi dan dorongan beramal soleh dan beramal positif, bermanfaat. Ya, kenapa? Karena kita beriman kepada Allah, kita mengharapkan ridho Allah, kita mengharapkan balasan Allah. Walaupun mungkin tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang memujinya, tidak ada yang memberikan penghargaan, imbalan, dan semacamnya. Kalau dia punya iman kepada Allah, dia tetap akan melakukan ya, kebaikan-kebaikan. Baik terkait dengan ibadah, terkait dengan menolong orang, terkait dengan apa saja yang memberikan manfaat. Kemudian, keimanan akan membentengi diri kita dari berbagai kemungkaran, kemaksiatan. Ya, tawaran, ajakan untuk berbuat maksiat dan mungkar begitu banyak, begitu menggiurkan, apalagi pada zaman sekarang. Ya, mungkin saja suatu saat kita terlepas atau jauh dari pantauan orang tua, pantauan orang-orang terdekat, orang-orang sekampung. Ya, kita merasa bebas berbuat apa saja, tidak ada yang melihat. Tapi ketika orang punya iman kepada Allah, itu akan menjadi benteng, menjadi perisai baginya dari kemaksiatan dan kemungkaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana luar biasanya keimanan ini, betapa berharganya keimanan ini. Maka mestinya kita harus merawat, menjaga, melindunginya. Ya, jangan sampai dia terbengkalai, jangan sampai dia merana, ya, tidak terurus. Ya, kenapa? Karena iman ini, ya, hakikatnya adalah bukan sesuatu yang mati, bukan sesuatu yang statis, bukan sesuatu yang baku. Dia bukan seperti benda gitu ya, ditaruh brek, udah kita lihat tahun depan ya begitu-gitu juga. 5 tahun lagi ya begitu lagi, 10 tahun ya begitu juga. Bukan. Iman itu adalah sesuatu yang dinamis. Dia bergerak, dia berubah. Ya. Dia dapat hidup atau mati. Sehat atau sakit, bertambah atau berkurang, tumbuh segar atau lain, tergantung bagaimana kita memperlakukannya. Kalau kita rawat, kita jaga, dia akan tumbuh baik, sehat. Ya, karena dia sesuatu yang hidup, ibarat kehidupan. Ya, makanya dalam Al-Quran, ya, isyarat-isyarat keimanan itu dalam beberapa ayat Allah sebutkan dengan bahasa tumbuhan, tanaman. Ya, dalam surat Al-Ibrahim yang sering kita dengar, daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Allah berikan perumpamaan kalimat yang baik. Di antara makna kalimat yang baik adalah kalimat keimanan, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu bagaikan apa? Kasyajaratin thayyibah, bagaikan pohon yang bagus, yang subur. Jadi Allah umpamakan iman itu ibarat pohon. Nah, kita lihat Pak Tani kita, ya. Bapak kita, Pak Tani kita, ketika dia menanam atau mungkin ketika kita menanam tanaman, apakah cukup kita, wah ini bibitnya unggul, lalu kita tanam, selesai. Besok nggak pernah kita perhatikan, nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita siram, nggak pernah kita beri pupuk, nggak pernah kita hilangkan segala gangguan, ya tidak bisa. Ya. Walau itu misalnya pohon yang bagus, tapi tetap harus dirawat, dijaga, kasih pupuk. Kalau ada hal yang mengganggu, kita hilangkan. Begitulah kurang lebih gambaran kita terhadap keimanan kita. Kenapa? Karena iman ini bukan sesuatu yang mati, statis, atau bak.
Ibnu Katsir mengatakan dalam kitabnya tafsir Ibnu Katsir yang sangat terkenal, dia mengatakan dzahaba ilai aktsarul a'immah. Mayoritas para imam ulama, ya, bal qad hakahu Syafi'i wa Ahmad ijma'an, bahkan Syafi'i dan Ahmad mengatakan bahwa ini ijma', annal imana qaulun wa amal, bahwa iman itu adalah ucapan dan amal. Tadi ya, ucapan bisa ucapan hati, ucapan lisan, amal hati, amal anggota badan. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ya, ini yang tadi kita katakan sesuai judul dari tema kita, fluktuasi iman. Jadi iman ini bisa naik, bisa turun, bisa sehat, bisa sakit, bisa segar, bisa lain, ya, bisa hidup, bisa mati. Tentu saja ya kita menginginkan agar iman kita hidup, segar, tumbuh, berkembang dengan baik. Ya. Karenanya memang ada kaidah keimanan ya, dalam masalah keimanan yang sangat dikenal, al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Pandangan para ulama ini tentu dilandasi dalam banyak ayat ya, dalam banyak sumber ya, yang cukup dikenal surat Al-Anfal ayat 2. Allah mengatakan tentang ciri orang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman adalah orang yang apabila disebut nama Allah hatinya bergetar, gemetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat-ayatnya, imannya bertambah. Nah, ini menunjukkan apa? Iman tumbuh, iman bertambah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ya, pernah mohon kepada Allah. Ya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah perlihatkankan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Allah bertanya, awalam tu'min? Ya, kalau bahasa kita, memangnya kamu nggak percaya kalau aku dapat menghidupkan yang mati? Qala bala, kata Nabi Ibrahim, ya pasti percaya. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi agar hatiku tenang. Maksudnya apa? Agar keimanannya lebih kuat dan lebih kokoh. Dia sudah percaya bahwa Allah menghidupkan yang mati. Tapi kalau dia bisa melihat, bisa mengetahui bagaimana Allah menghidupkan yang mati, akan menambah keimanannya. Begitu ya. Kemudian dalam hadis banyak kita dengar ya, banyak kita baca ayat la yu'minu ahadukum ya. Dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah kita baca hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman di antara kalian sebelum dia mencintai apa yang baik buat saudaranya sebagaimana dia senang kebaikan itu ada pada dirinya. La yu'minu ahadukum, apa maknanya? La tentu kita tahu maknanya nafi, tidak. Cuma yang ditiadakan apa? Apakah sahnya keimanan atau sempurnanya keimanan? Ya, kalau diartikan sahnya keimanan, agak berat juga. Artinya apa? Enggak sah iman kalian kalau kalian tidak, ya, kalau kalian belum mencintai ya, kebaikan buat saudara kalian sebagaimana kalian mencintai kebaikan itu buat diri kalian. Artinya enggak beriman, kafir. Berat ya, sebab kadang-kadang manusiawi ada saja satu kondisi di mana ya orang mungkin dengki atau nggak suka, aduh dia dapat kebaikan, kita malah nggak suka. Meskipun itu sifat tercela, itu nggak bagus. Yang bagus adalah saudara kita senang, kita senang. Saudara kita dapat kebaikan, kita senang. Sebagaimana kita senang kalau kita dapatkan kebaikan itu. Tapi yang kemudian para ulama katakan yang dinafikan bukan sahnya, keabsahannya, tapi yang dinafikan adalah kesempurnaannya. Tidaklah sempurna iman kalian sebelum kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Nah, itu menunjukkan apa? Iman bisa sempurna. Ya, maksudnya bisa naik, bisa bertambah hingga sempurna. Kemudian dalam satu hadis muttafaq alaih, ya, Rasulullah mengatakan ya dakhulu ahlul jannah al-jannah wa ahlun nar an-nar, thumma yaqulu Allah taala akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min iman. Ya, nanti di akhirat nanti sudah ya setelah melewati berbagai proses, penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka. Lalu Allah berfirman, keluarkan yang ada di neraka apabila di hatinya masih ada mithqala dzarrah, mithqala habbah,
ya, sedikit pun atau sekecil apapun, ya, min khardalin min iman, ya, sebesar biji sawi, sekecil apapun keimanan. Ya. Artinya ada orang, ya, bisa jadi imannya sudah sangat jatuh, sangat rendah, ya. Mungkin kalau bahasa sekarang dikatakan mencapai titik nadir, tapi masih ada imannya. Itu masih bisa dapat kesempatan selamat untuk tidak kekal dari neraka. Mungkin dia diadab, iya, tapi masih ada kesempatan insya Allah untuk mendapatkan ampunan Allah. Kalau apa? Masih ada iman. Nah, hadis ini menggambarkan kebalikannya. Iman bisa sampai pada titik terendah. Ya, kalau tadi kan menunjukkan kesempurnaan iman. Kemudian juga dalam surat Fatir ayat 32 Allah membagi 3 golongan orang-orang beriman. Ya. Yang pertama adalah zalimun li nafsih. Zalimun li nafsih siapa? Orang-orang yang lalai, suka berbuat kemunkaran, kemaksiatan, yang wajib ditinggalkan, apalagi yang sunnah. Begitu. Tapi dia masih punya iman. Itu namanya zalimun li nafsih, menzalimi dirinya. Ada lagi yang muktasid. Muktasid sedang-sedang aja, yang penting wajibnya udah dilakukan. Ya sunnah-sunnahnya kalau mau dilakukan, kalau enggak gitu ya. Tapi imannya ya tidak kewajibannya tidak ditinggalkan. Ya. Ini udah bagus imannya, benar imannya ya, tapi muktasid. Muktasid itu artinya pertengahan. Yang terbagus bagaimana? Sabiqum bil khairat. Ya, iman dia miliki, yang wajib dia lakukan, yang sunnah pun dia semangat melakukannya. Itu namanya sabiqum bil khairat. Nah, ini menunjukkan apa? Iman ada tingkatan-tingkatannya. Nah, melihat atau menilai ya, setelah kita menyadari dan memahami perkara ini bahwa iman bisa bertambah, bisa berkurang, bahwa iman naik turun, iman punya derajat-derajat yang tinggi, ada yang derajat yang rendah, maka hal ini membuat kita harus pandai merawat keimanan, menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita merawat iman kita agar sehat, agar segar, agar tumbuh, agar terjaga dengan baik, agar terhindar dari penyakit, agar terhindar dari layu dan tidak tumbuh berkembang. Pertama yang kita lakukan adalah hendaknya kita tunaikan kewajiban-kewajiban kita. Kemudian perbanyak amalan sunnah. Sebaliknya tinggalkan perkara yang haram, bahkan yang syubhat pun kita jauhi. Itu akan membuat iman kita akan bertambah. Yang wajib ingatkan, yang wajib sholat 5 waktu. Kemudian zakat, kalau sudah punya kewajiban zakat, harta kita sudah banyak, sudah mencapai nisab, tersimpan setahun. Walau tidak ada yang nagih, walau tidak ada yang menghukum, walau tidak ada yang memberikan peringatan, kita sadari ini kewajiban. Maka keluarkan. Puasa Ramadan, pergi haji kalau sudah mampu. Lakukan. Ya, termasuk berbakti sama orang tua, memberikan nafkah kepada keluarga yang wajib-wajib kita tunaikan. Setelah itu, jangan malas untuk berbuat amalan sunnah. Ya, perbanyak amalan sunnah. Ya. Tapi jangan dibalik, sunnahnya semangat, yang wajib malah ditinggalkan. Dia suka sedekah, tapi zakat kan diberikan. Suka melakukan puasa sunnah, puasa Ramadan ditinggalkan. Suka melakukan sholat sunnah, sholat wajib ditinggalkan. Itu tidak benar. Tunaikan dulu yang wajib. Ya, perbanyak yang sunnah. Begitu ya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Ya. Kata Allah, yang paling aku sukai dari ibadah hambaku adalah perkara yang aku wajibkan. Jadi perkara-perkara wajib itu Allah sangat suka kalau kita lakukan. Dan kalau hambaku, kata Allah, juga melakukan perkara sunnah, aku akan mencintainya. Kalau aku mencintainya apa? Pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya akan dijaga dan dibimbing oleh Allah. Ya, agar tidak lagi dekat kepada haram, kemaksiatan, dilindungi dari berbagai keburukan. Kalau dia minta, aku berikan. Kalau dia minta tolong, aku akan berikan pertolongan atau perlindungan. Begitulah orang yang menjaga perkara yang wajib, melakukan yang wajib, juga melakukan yang sunnah. Kemudian tidak cukup itu, tinggalkan yang haram, jauhi yang syubhat. Dia sholat, masya Allah, rajin, zakat, tapi perkara yang haram pun dia mudah lakukan. Nah, ini tidak cukup, ya. Jangan merasa, oh saya udah melakukan yang wajib, yang haram juga nggak apa-apa. Tidak, ya. Yang haram dijauhi. Tinggalkan yang haram, walaupun sepintas enak, menguntungkan, menyenangkan. Kalau ternyata haram, sudah,
Ya, tutup pintu. Ternyata bukan yang haram juga mestinya, yang syubhat pun ini nggak jelas nih halal haram, dibilang halal belum tentu halal, dibilang haram ya masih samar-samar. Tinggalkan juga, itu namanya syubhat. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim jelas Rasulullah mengatakan innal halala bayyinun, yang halal jelas, wa innal harama bayyinun, yang haram jelas, wa bainahuma umurun mustabihat. Di antaranya adalah perkara yang syubhat. Yang kata Rasulullah kalau kita lakukan maka akan menyeret kita kepada yang haram. Kalau kita tinggalkan syubhat akan menjaga dan menyelamatkan agama dan kehormatan kita. Ya, maka orang Muslim itu jangankan yang haram, yang syubhat pun dia tinggalkan. Ya, kalau kebalikannya, orang kalau imannya lemah, jangankan yang syubhat, yang haram jelas-jelas haram aja dia lakukan. Ya, itu tentu saja gambaran dari lemahnya keimanan. Kalau sudah banyak begitu maksiat dilakukan, yang haram dilakukan, maka sedikit demi sedikit keimanan akan tergerus, akan lemah, akan layu. Semakin jauhlah dia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian apa lagi yang hendaknya kita lakukan? Perbanyak doa dan zikir. Ya, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah, berzikir. Ya, berzikir kepada Allah. Ya, itu adalah obat agar kita mendapatkan ketenangan. Ya. Obat agar kita mendapatkan kemantapan dan kekokohan. Allah memesankan pada kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan banyak. Nah, ini zikir ini memang dalam beberapa ayat disebutkan dengan kata-kata zikran katsira. Zikirnya yang banyak. Nah, jadi zikir ini memang nggak perlu terlalu kita, aduh gimana nih kita belum paham, belum ngerti segala macam. Ya caranya baca saja zikir yang banyak. Ya. Kalau amal itu penekanannya amal soleh. Kalaupun banyak tapi nggak soleh percuma. Tapi kalau zikir itu yang banyak. Ya, dalam surat Ar-Ra'd 28 ayat 28 Allah katakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang yang beriman adalah orang yang hatinya tenang dengan zikrullah. Maka zikir ini akan menguatkan iman. Dia ibarat air ya yang segar yang disiramkan ke tanaman, tanaman menjadi segar. Iman kita akan menjadi segar kalau kita suka zikrullah. Tentu saja yang lebih baik adalah zikrullah dengan menghadirkan hati kita ingat kepada Allah, kemudian mengakui dan menghayati, merenungi kebesaran dan keagungan Allah. Ketika kita baca istighfar astaghfirullah, kita yakin Allah Maha Pengampun dan Allah mengampuni kita. Ketika kita mengatakan subhanallah, Allah Maha Suci, Maha Agung, Maha Mulia, Allahu Akbar, dan begitu seterusnya. Kemudian termasuk juga berdoa, banyak-banyaklah berdoa. Berdoa lambang keimanan. Semakin kita berdoa, semakin kita menunjukkan keimanan kita kepada Allah. Sebab ketika orang berdoa berarti apa? Dia yakin Allah Maha Kuasa, Maha Memberi, Maha kasih sayang kepada hambanya. Maka dia berdoa, dia mohon kepada Allah. Ya. Orang ya kalau tahu misalnya ada seseorang temannya suka berbagi, maka dia tidak ragu untuk ya minta tolong atau apa begitu ya. Kenapa? Dia tahu temannya suka menolong. Ya. Kalau dia tahu temannya nggak suka menolong, dia nggak berani atau nggak suka. Atau mungkin nggak terdorong. Nah, kalau kita tahu Allah Maha Pemberi, Allah Maha Pengasih Penyayang, mestinya kita senang memintanya. Allah senang kalau diminta. Semakin sering kita minta, Allah semakin senang. Allah malah tidak suka dengan hambanya yang tidak mau berdoa. Ini beda Allah dengan manusia. Kalau manusia, ya umumnya nggak suka diminta, atau kalaupun suka paling sekali dua kali diminta dia masih mau, ya. Tapi kalau udah berkali-kali terlalu sering, orang nggak suka diminta-minta, begitu. Tapi Allah tidak, ya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian bergaul dengan orang soleh, ya. Kita udah sholat rajin, udah ibadah rajin, yang munkar kita tinggalkan, berdoa, berzikir. Tapi pergaulan kita sama orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang jauh dari Allah, suka berbuat kekufuran dan kemusyrikan, lambat laun sedikit banyak akan memberikan pengaruh. Ya, Rasulullah itu memberikan perumpamaan kambing yang sehat kalau bercampur dengan kambing yang sakit, yang sehat ikut sakit, apa yang sakit ikut sehat. Kemungkinan besar yang sehat ikut sakit. Ya, maka dalam surat Al-An'am ayat 68 Allah ingatkan wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina
fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kalau kamu lihat mereka orang-orang yang masih memperolok-olok ayat kami, maka tinggalkan mereka. Ya, kecuali kalau mereka udah beralih kepada pembicaraan yang lain. Jangan dekati kalau ada orang ya kehidupannya terhadap Allah, terhadap agamanya, terhadap ajaran Allah memperolok-olok, meledek, ya bahkan kadang memusuhi. Ya, wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz dhalimin. Maka kata Allah kalau udah habis dapat peringatan atau sudah ingat ya, fala taq'ud, jangan lagi duduk ya ba'da dzikra ma'al qaumidz dhalimin. Jangan duduk lagi sama orang-orang zalim. Nanti kita akan terbawa, terseret. Kecuali kalau kita udah merasa kuat begitu ya, kita bergaul dengan orang yang buruk dengan niat mendakwahi dia, nah itu boleh ya, atau bisa dengan catatan kita menjaga diri. Tapi kalau sekedar bergaul begitu saja, ternyata dia suka minuman keras, dia tidak suka sholat, dia suka meledek ajaran, melecehkan ajaran Allah, maka hindari ya orang-orang yang buruk. Ya. Bahkan tempat yang buruk pun, tempat yang dikenal sebagai tempat maksiat, tinggalkan. Ya, walau asalnya kita, saya tidak melakukannya kok. Iya, awalnya demikian. Lama-kelamaan bisa jadi sedikit demi sedikit akan tertarik. Rasulullah berikan perumpamaan yang sudah sangat kita kenal ya, perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk. Ya, teman yang baik ibarat penjual minyak wangi, bisa jadi dia memberimu atau engkau membelinya atau paling tidak kau dapat harumnya. Pandai besi, teman yang buruk diibaratkan pandai besi. Ini bukan berarti pandai besi buruk ya, akan tapi sekedar ibarat saja. Ya, kalaupun api tidak mengenai pakaianmu ya, atau bisa jadi kamu kena percikan apinya, kalaupun tidak, engkau akan mendapatkan baunya yang tak sedap. Ini sebuah perumpamaan yang sederhana sekali. Ya, bagaimana pengaruh lingkungan dan pergaulan. Kemudian kita sudah tinggal lakukan yang wajib, kemudian lakukan yang sunnah, tinggalkan yang haram, kemudian banyak berzikir, banyak berdoa. Kita tidak bergaul dengan pergaulan yang buruk. Ya. Apalagi yang butuh? Kita butuh majlis, kita butuh suasana, kita butuh satu waktu yang khusus ya, di mana kita menyegarkan jiwa kita, rohani kita, ya, kita memberikan asupan pada jiwa kita. Salah satunya adalah dengan menghadiri majelis ilmu, majelis zikir, di mana kita bisa mendapatkan nasihat atau saling menasihati. Ya, sebagaimana surat Al-Asr tentang kerugian manusia, ya, kerugian dapat kita atasi kalau apa? Beriman kepada Allah, beramal soleh, setelah itu apa? Watawasau bil, watawasau bis sabr. Saling mewasihati, saling menasehati dalam perkara yang benar dan dalam kesabaran. Kita butuh support, kita butuh nasihat, kita butuh masukan dalam rangka menghadirkan ketaatan para. Sebab manusia kadang-kadang lemah, kadang-kadang bosan, kadang-kadang jenuh, kadang-kadang merasa berat. Manusia, ya, hati juga begitu. Dia butuh sekali terus dimotivasi, terus mendapatkan nasihat. Nah, itu bisa kita lakukan dengan apa? Hadir di majelis ilmu dan majelis zikir. Dalam surat Az-Zariyat ayat 55 Allah mengatakan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Peringatan memberikan manfaat bagi orang beriman. Maka jangan sampai orang mengaku beriman kok dengar nasihat berat. Dengar masukan-masukan berat, dengar petuah-petuah dari para ulama, dari para guru, dari orang-orang soleh. Seharusnya senang. Walau kadang-kadang nasihat itu mungkin menyinggung dirinya, nasihat itu kadang menegur dirinya. Ya, disampaikan siapa yang tidak sholat, kebetulan dia nggak sholat. Siapa yang sholatnya suka ketiduran, kebetulan dia suka ketiduran. Nah, paling tidak itu kita terima sebagai teguran, sebagai ajakan untuk berbuat baik. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Iman itu dapat lapuk dalam tubuh kalian. Ya. Kama yakhlaqu thawb, sebagaimana baju kalau dibiarkan begitu saja, tidak dicuci, tidak dijemur, tidak ditiska, taruh saja di depan rumah. Lama-lama apa? Hancur dia. Iman juga begitu. Maka fas'alullah ta'ala, mohonlah kepada Allah an yujaddidal imana fi qulubikum. Agar memperbarui iman di hati kalian. Makanya seorang sahabat Mu'adz bin Jabal terkenal dengan sebuah ungkapan ijlis bina nu'min sa. Mari kita duduk ya sesaat, kita segarkan iman kita, kita tumbuhkan, kita kita jaga iman kita, kita berikan asupan yang baik buat jiwa kita sebagai wadah bagi keimanan kita. Sangat butuh kita sebagai orang muslim ada waktu-waktu. Ya, ada momen-momen, ada saat-saat di mana kita khususkan
untuk ya memenuhi asupan rohani kita, keimanan kita. Ya, jangan sampai kehidupan kita ikuti terus dengan segala problematikanya, dengan segala kesibukannya yang tidak pernah habis. Ini selesai, datang lagi, itu selesai, datang lagi. Kalau itu kita perturutkan, tidak akan ada waktu bagi kita untuk menyegarkan iman kita. Tapi sediakan waktu, berikan jadwal, kita duduk bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, dengan bimbingan para ulama, orang soleh, para ustadz. Ya, kemudian kita dengarkan nasihatnya, kita dengarkan masukannya. Sebab kadang-kadang kita tahu satu masalah, tapi kadang kita lupa, kita lalai. Oh, ternyata memang kita harus berbakti sama orang tua. Oh, ternyata kita harus berbuat baik sama keluarga, sama anak-anak, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Kemudian terakhir, ya, keimanan kita rawat dengan terus menghidupkan orientasi akhirat kita dengan amal dunia. Kita tetap bekerja dunia, sibuk dengan urusan dunia sesuai dengan wewenang kita, sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan wilayah kerja kita, yang mengajar, yang bertani, yang berdagang, yang pejabat. Akan tetapi yang harus kita perhatikan, ya, bagaimana dengan semua itu akan membuat kita selamat, bahagia di akhirat. Dengan harta kita, dengan jabatan kita, dengan ilmu kita. Jangan sampai yang kita kejar hanya kesenangan dunia saja, lupa kita akhir. Ya, kita punya uang yang banyak ke sana kemari, tidak ada untuk sedekah, tidak ada untuk jihad fisabilillah, tidak ada untuk berdakwah, tidak ada untuk menuntut ilmu, habis uang begitu saja. Ya, sungguh sangat menyedihkan, dan tentu saja kondisi seperti itu akan membuat iman semakin kering. Tapi kalau seandainya kita niatkan orientasi kita untuk akhirat, ya, uang kita, ilmu kita, kedudukan kita, jabatan kita, apa saja, ya, maka insya Allah, ya, iman kita akan selalu segar, akan selalu bertambah. Baik, sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, itu yang dapat sampaikan. Ya, mohon maaf. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang punya iman yang kuat, terus imannya tumbuh berkembang, ya, dan juga tentu kita semoga diberikan taufik untuk dapat merawat dan menjaga keimanan kita kepada Allah, sehingga hidup kita di dunia baik, hidup kita di dunia sejahtera, bahagia, dan yang lebih penting di akhirat kita tetap bahagia, selamat dari ancaman neraka, dan masuk surga Allah yang penuh dengan kenikmatan tiada tara. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Ya, sampai jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.